Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Hairul Fahmi menyoroti sejumlah kejanggalan dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis, 2 Januari 2025, yang melibatkan 3 oknum anggota aktif TNI Angkatan Laut. Menurut Fahmi, kasus tersebut menyisakan sejumlah kejanggalan yang patut dicermati lebih jauh. Pertama, kata dia, soal penggunaan dan keabsahan pemilikan senjata api oleh pelaku. Menurutnya, penting untuk memastikan apakah senjata api yang digunakan oleh Serka AA menembak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman merupakan senjata dinas atau bukan. Ia mengatakan bila senjata tersebut adalah senjata dinas, maka hal itu memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana senjata tersebut bisa digunakan di luar tugas resmi oleh Serka AA. Kedua, ungkapnya, TNI AL telah membantah adanya keterlibatan institusional prajuritnya dalam kasus penggelapan mobil ini. Namun, menurut dia, hal itu perlu diungkap dengan bukti kuat apakah pelaku hanya berperan sebagai pembeli kendaraan, bodong, atau ada kaitan lebih jauh, misalnya sebagai bagian dari jaringan penggelapan. Ketiga, ia mengatakan penggunaan senjata api untuk menghadapi warga sipil khususnya dalam konteks penggelapan mobil tersebut, jelas sangat tidak proporsional. Menurutnya hal itu mencerminkan pelanggaran serius terhadap etika profesi dan disiplin militer. Langkah itu menurut dia harus ditelusuri lebih lanjut. Apakah dilakukan secara spontan atau merupakan bagian dari tindakan yang sudah direncanakan? Menurut Fahmi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah investigasi mendalam oleh TNI AL agar kasus itu tetap transparan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ia berpendapat komitmen untuk mengungkap fakta secara menyeluruh sangat penting, dan investigasi internal tersebut harus dilakukan secara profesional, memastikan bahwa setiap pelanggaran prosedur atau disiplin dapat diungkap dan ditindak sesuai aturan. Selain itu, menurut dia, penting bagi TNI AL untuk mempublikasikan hasil penyelidikan kepada publik. Fahmi memandang kronologi kejadian, bukti-bukti yang ditemukan, serta hasil investigasi internal harus disampaikan secara terbuka untuk menjawab spekulasi dan dugaan yang mungkin timbul. Dari sisi peradilan, menurut Fahmi kasus penembakan itu dapat diproses melalui mekanisme acara koneksitas, sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP. Dalam mekanisme ini, pelaku dari peradilan sipil dan militer dapat diadili di pengadilan umum, meskipun keputusan akhir mengenai yurisdiksi berada di tangan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum. Menurutnya, meski banyak pihak mendorong agar kasus ini disidangkan di peradilan umum demi menjamin transparansi. Namun penting untuk diingat bahwa peradilan militer juga memiliki kapasitas untuk menangani kasus berat dengan pengawasan ketat.